Baik, shalom, selamat malam teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita tidak bisa melakukan recovery dengan berkumpul, tetapi di rumah saja karena masih di dalam social distancing. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita di rumah saja, tetap boleh kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan saya bagikan. Kira kita juga walaupun di rumah saja, iman kita boleh di-maintain terus oleh kebenaran-kebenaran yang sejati, sehingga boleh terus kita berada dalam pertumbuhan dengan pengenalan akan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Sehingga kami boleh kembali dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh merajai dan menguasai hati dan pikiran setiap kami yang mendengar. Sehingga dalam pertumbuhan iman kami boleh merasakan ada satu pertumbuhan yang sesungguhnya, yang bersifat organik, yaitu kebenaran firman Allah, boleh turun atas setiap kami. Sehingga dalam kehidupan kami sungguh kebenaran firman Tuhan menuntunnya. Sehingga dalam kehidupan kami pun kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki pengertian-pengertian yang benar untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami juga berkenan sesuai dengan kebenaran-Mu. Pimpin kami waktu kami ke depan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan coba membahas bagian yang minggu lalu sudah dibahas, yaitu ketika Yesus Kristus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-43. Tapi pada bagian ini, pada malam hari ini saya hanya menyoroti bagaimana ketika Tuhan Yesus menuju kepada rumah Yairus, dan pada waktu di tengah-tengah perjalanannya, pada waktu itu Tuhan Yesus harus terhenti langkah kakinya untuk melayani seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, ketika itu kita tahu bahwa Yairus mendapat laporan bahwa anaknya meninggal. Nah, kita akan bahas menyoroti momen itu, mengapa ada satu momen di mana Kristus harusnya buru-buru, lalu di tengah jalan seperti diselak oleh perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun ini, lalu akhirnya baru ke rumah Yairus. Nah, ini saya akan menyoroti bagaimana ketika itu Yairus mendapat satu momen penting di mana Kristus adakan untuk menguatkan iman Yairus. Nah, saya akan bahas di poinnya Yairus. Nah, saya akan bacakan dulu sebelumnya di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-23. Saya akan kutip saja. Dan Yairus memohon dengan sangat kepada Yesus Kristus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Jadi pada waktu itu Yairus memiliki anak seorang perempuan yang berusia 12 tahun. Lalu dia memohon untuk kepada Yesus Kristus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Kira-kira demikian. Nah, pada waktu dalam perjalanannya, maka kita tahu minggu lalu saya sudah membahas mengenai perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, pada waktu dalam perjalanannya, Yesus diselak, kira-kira demikian, oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, momen ini menjadi momen penting yang saya melihat bahwa ada satu bagian yang Kristus Yesus mau nyatakan lewat momen ini. Yang pertama adalah momen ini untuk memberikan satu konfirmasi kepada perempuan yang sakit pendarahan ini yang baru saja mengalami satu mukjizat yang terjadi dalam dirinya. Lalu Kristus mencoba mengkonfirmasi apa yang terjadi oleh perempuan ini itu dibalik makna mukjizat itu, yaitu memberikan satu katekisasi tanda petik gitu ya kepada perempuan ini, yaitu mengenai iman. Jadi Tuhan sedang mau meletakkan dasar iman dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Jadi di dalam kejadian tersebut Kristus ingin memberikan satu pengajaran ya kepada orang-orang yang ada di sana juga, karena begitu ramai. Ini satu momentum yang baik untuk memberikan satu pengajaran kepada orang banyak bahwa mukjizat yang terjadi yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini adalah
Mukjizat yang didasar pada iman yang benar. Jadi Kristus mau meletakkan bukan mukjizatnya, tapi di balik mukjizat ini ada satu peletakan iman yang benar dari perkataan-perkataan Kristus. Maka kita tahu pada waktu di ayat 34, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, jadi pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini satu bagian yang paling penting. Ya, seringkali kita nggak bisa lihat. Nah, minggu lalu saya sudah bahas mengenai perempuan ini. Tetapi yang menarik adalah ketika itu bukan hanya untuk perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun saja. Dan Yairus ada di sana. Dan saya melihat bahwa ini momen juga buat Yairus. Buat apa? Karena pada waktu itu Yairus juga sedang terburu-buru dengan hati yang begitu mungkin hancur gitu kan, memiliki iman yang lemah gitu kan, karena anaknya hampir mati, maka dia sedang terburu-buru membawa Yesus Kristus untuk datang ke rumahnya. Tiba-tiba saja di tengah jalan itu ada perempuan yang 12 tahun pendarahan yang tidak sembuh-sembuh, lalu mencoba menyelak perjalanan mereka, lalu perjalanan itu tertunda sehingga pada waktu itu Kristus harus melayani perempuan ini. Bayangkan, sesungguhnya Yairus ada di sana dan Kristus tanda petik gitu ya, mengizinkan atau rela untuk menghentikan perjalanannya untuk bisa memberikan kekuatan sebenarnya untuk Yairus. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu ada satu momentum yang penting. Bukan hanya untuk perempuan itu saja, tetapi juga untuk orang-orang sekeliling. Kristus mengajar kepada setiap mereka untuk meletakkan dasar iman dari perkataan Allah, dan di situ ada Yairus. Yairus tentunya juga bagian dari orang-orang yang banyak itu mendengarkan kesaksian daripada perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, bayangkan ya, saya pada waktu yang lalu pernah kita tahu ya, heboh film Avenger Endgame gitu ya. Lalu banyak orang menginginkan nonton film ini gitu ya. Rame, penuh sekali gitu kan. Kebetulan pada waktu itu saya juga dapat tiket yang premier lah. Maksudnya waktu tayang perdana lalu dapat tiket lalu nonton. Nah, singkat cerita pada waktu nonton itu, seringkali pada waktu kita sudah nonton, kita terkesima dengan film tersebut, kita berkesan begitu rupa, maka setelah keluar dari nonton film itu lalu kita bercerita. Waktu kita bercerita yang durasi filmnya 2-3 jam saja, kita kadang-kadang bercerita itu bisa lebih dari setengah jam. Bahkan kalau orang anak-anak kecil kita tahu kalau cerita itu kalau durasi film 2-3 jam, dia malah bisa lebih dari durasi film tersebut. Karena seringkali memasukkan satu imajinasi lagi. Kadang seringkali memiliki satu pandangan-pandangan yang lebih kayaknya angan-angannya ditambahin lagi begini. Coba aja kalau misalnya Thor-nya begini, kalau misalnya Thanos harusnya begini. Wah, ini semuanya hal-hal yang akhirnya coba disoroti gitu ya. Jadi makin panjang gitu ya. Banyak orang kalau cerita kan makin ditambah-tambahkan makin seru, kira-kira demikian. Nah, bayangkan perempuan ini diberikan satu kesempatan oleh Yesus Kristus. Pada waktu itu perempuan ini bersaksi ya, bersaksi yang dimana dia bergumul selama 12 tahun dalam pergumulannya yang sakit begitu rupa, yang dia sudah habis-habisan menjual hartanya, menjual segala sesuatunya ke tabib sana, ke tabib sini, yang akhirnya bukan memperbaiki penyakitnya, justru malah menambah parah penyakitnya. Bayangkan pergumulan selama 12 tahun, kalau misalnya direkap begitu rupa, mungkin saya pikir-pikir lebih dari 30 menit. Nggak mungkin cuma 5 menit. Kalau cuma 5 menit gitu ya, ini saya mencoba memprediksi, menganalisa gitu ya. Bayangkan di ayat 35, jadi ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Markus 5 ayat 35, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi pada waktu itu saya yakin orang-orang banyak dan Kristus memberikan satu pengajaran tanda petik katekisasi, meletakkan dasar iman kepada orang banyak dan juga khususnya untuk perempuan yang 12 tahun selama 12 tahun pendarahan ini lebih dari 30 menit. Ini lebih dari 30 menit, enggak cuma 5 menit, enggak cuma 1 menit gitu ya. Enggak cuma 10 menit, karena kalau enggak lalu anaknya sudah mati gitu kan. Perjalanan dari rumah Yairus pun saya rasa kayak kalau kita berjalan pada waktu orang-orang dulu gitu ya,
1 jam saja dekat gitu. Oh, sudah dekat, berapa jam lagi? 1 jam, itu dekat bagi mereka. Bayangkan, ini tentu bukan perkara 5 menit, 10 menit. Lebih dari 30 menit. Nah, pada waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus memberikan momentum yang baik untuk Yairus. Yairus yang sudah lemah imannya, lalu Kristus mengizinkan momentum itu terjadi supaya pada waktu itu juga Yairus mendengarkan bagaimana Kristus memberikan pengajaran mengenai iman, sehingga iman yang lemah itu bisa dikuatkan kembali. Dan saya percaya ini bahwa Yairus juga mendengarkan perkataan Kristus. Tapi pada waktu itu juga Kristus juga memberikan satu kekuatan lewat kesaksian perempuan ini, lewat kesembuhan yang dialami oleh perempuan ini, lewat konfirmasi-konfirmasi yang Tuhan nyatakan atas setiap mereka. Maka pada waktu itu saya melihat bahwa Yairus diperlihatkan bahwa ada orang yang lebih buruk dari keadaannya, yang bergumul mungkin jauh lebih panjang selama 12 tahun bergumul atas penyakitnya. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen gitu, orang percaya, seringkali kita terlalu mengasihani diri kita sendiri, seolah-olah kita adalah orang-orang yang paling parah, yang paling hidupnya tuh paling hancur gitu kan. Hidupnya yang paling susah itu saya gitu ya. Jadi seringkali kita melibatkan diri kita itu begitu dalam kita, orang lain harus care begitu rupa sama saya. Seakan-akan mata Tuhan harus menyoroti saya karena saya yang paling sulit dalam pergumulan saya gitu ya. Kadang kita nggak bisa lihat, kadang kita kurang bersyukur, nggak bisa melihat bahwa bagaimana ada orang-orang yang lebih parah dari kita, misalnya seperti itu ya. Pada waktu saya menjemput istri saya, yang waktu tadi sore gitu ya. Jadi pada waktu sore saya jemput istri saya. Nah, yang menarik adalah ketika saya pergi menuju kantornya dan pulang, itu saya melihat kejadian yang menarik, yaitu ada satu keluarga yang didorong gerobak, yang di dalamnya tuh ada anak dan istrinya. Nah, dua kejadian itu gerobak yang berbeda gitu kan. Tapi saya melihat dua kejadian itu kejadian yang sama. Yang itu apa? Pada waktu itu saya melihat keluarga ini, ayahnya menarik gerobak, lalu ada dua anaknya, ibunya di dalam menggendong yang satu, dan yang satunya lagi seperti menikmati menaiki kendaraan gitu kan, mobil gitu kan. Jadi dia seolah-olah menyetir, ayahnya yang menarik. Dia menikmati begitu rupa. Ada satu senyum yang saya lihat dari anak-anaknya bercanda gitu ya. Jadi saya melihat ada satu kebaikan yang di sini, ada orang-orang yang bersyukur. Ketika saya melihat ini, kadang saya ditegur gitu loh. Bahwa seringkali anak-anak kita gitu ya, anak-anak saya lah secara khusus, kadang naik mobil gitu ya, terus AC mati gitu. Saya pernah kejadian bahwa mobil saya pada waktu itu AC-nya rusak, lalu kita harus turunkan kaca gitu kan, buka kaca supaya angin dari luar masuk gitu ya. Tetap kita masih kepanasan dan anak saya ngeluh gitu kan. Nah, bayangkan anak ini didorong gerobak dan menikmati perjalanannya seolah-olah dia menaiki satu kendaraan roda 4 yang mewah begitu, dengan menikmati kebahagiaan yang luar biasa dan gak didapati di dalam mobil saya pada waktu itu. Bayangkan betapa kita tidak bersyukurnya gitu ya. Nah, saya seperti diingatkan kembali, harus mengajarkan anak saya betapa kita mesti bersyukur bahwa ada orang-orang yang mungkin kita diizinkan oleh Tuhan melihat ada kesulitan atau kesusahan orang yang lebih daripada kita. Seringkali kita harus belajar bersyukur. Nah, saya melihat Yairus pun diberi kesempatan. Tuhan Yesus izinkan momentum itu terjadi untuk menguatkan iman Yairus yang sedang lemah, yang karena anaknya hampir mati. Dia diizinkan untuk melihat satu momentum bagaimana ada seorang perempuan yang 12 tahun bergumul atas sakit penyakitnya. Tentu anak Yairus bukannya sakit selama 12 tahun ya, tidak ya. Jauh di bawah itu pasti. Nah, ketika Tuhan Yesus hanya mengingatkan kepada Yairus dan mengingatkan kepada setiap kita secara khusus yang hari ini juga mungkin lemah iman, tapi biarlah pada malam hari ini kita belajar dari Yairus, dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan satu momentum untuk sepertinya ada jeda di dalam perjalanannya yang sedang terburu-buru. Kenapa kalau sedang terburu-buru lalu Tuhan Yesus juga melayani orang seperti ini? Bukankah harusnya melayani dulu? Ngapain juga pas begitu perempuan ini menjabat jubah Tuhan Yesus dan sembuh? Kenapa Kristus harus benar-benar menoleh ke belakang lalu memberikan satu konfirmasi gitu ya?
Kenapa? Ya udah tinggalkan saja, toh perempuan itu sudah sembuh. Tidak. Bagian terpenting adalah mengkonfirmasi iman. Bagian terpenting di dalam mukjizat yang terjadi yang Tuhan Yesus Kristus adalah pengajaran di dalamnya. Karena bisa jadi kalau Tuhan Yesus tidak melakukan atau mengkonfirmasi iman dari perempuan itu, maka dia juga bisa nanti punya pemikiran-pemikiran imannya didirect dengan satu peristiwa mukjizat yang akhirnya bukan membawa dia kepada pengenalan akan Kristus yang benar. Nah, ini yang paling penting. Jadi Kristus harus mengkonfirmasi imannya selain untuk perempuan ini, tetapi juga untuk menguatkan Yairus pada waktu itu. Nah, saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan atas setiap iman orang Kristen itu benar-benar Tuhan pelihara dan jaga. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umatnya, umat pilihan itu di channel-channel saya yang lain. Nanti rekan-rekan bisa lihat. Ya, pada waktu itu saya melihat bahwa Yairus yang sedang lemah imannya Tuhan Yesus kuatkan. Lewat pimpinan Tuhan, lewat dalam perjalanan yang bersama Kristus. Dia boleh diberikan satu kesempatan, ada satu orang yang sakit begitu rupa, yang bergumul begitu rupa, yang bergumul begitu panjang, sehingga Yairus pun harus dikuatkan imannya. Nah, pada waktu Kristus sedang melayani perempuan itu, tiba-tiba Yairus juga mendapat satu bad news, yaitu anaknya sudah mati. Jadi nggak perlu repot-repot lagi Tuhan Yesus datang ke sana. Lihat, Tuhan Yesus menguatkan kembali iman Yairus. Saya akan bacakan dari Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Lalu pada waktu itu, justru waktu dapat bad news, justru yang menanggapi itu, yang merespon itu Yesus Kristus. Harusnya Yairus. Karena orang-orang ini pada waktu Tuhan Yesus melayani perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, ada orang datang kepada Yairus dan ngomong, anakmu sudah mati. Jadi dapat bad news gitu kan. Tapi justru yang meresponi itu justru Yesus Kristus. Yairus tidak merespon gitu ya. Jadi yang merespon Yesus Kristus. Dan lihat bagaimana Tuhan Yesus sedang menguatkan iman daripada Yairus. Maka ketika itu Yesus tidak menghiraukan mereka, tapi menguatkan iman Yairus. Ya mungkin makin lemah ketika dengar bad news. Barusan dia dengar. Barusan dia mungkin dikuatkan kembali. Lalu dengar lagi bad news begitu rupa. Jadi Tuhan kembali ketika ada satu hal yang melemahkan iman kita. Maka Yesus Kristus juga menguatkan kembali dengan mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ini kata jangan takut, ini menjadi bagian kunci perkataan Allah yang hidup. Percaya saja. Jadi Tuhan mengajak membawa ini Kristus sendiri yang sang kebenaran. Yang tadi kamu sudah barusan dengar. Yang sudah barusan kamu lihat kesaksian daripada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana imannya ketika dia mengatakan asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Lalu ketika itu Tuhan mengkonfirmasi imannya bahwa imanmu yang menyelamatkanmu. Ini satu bagian-bagian perkataan-perkataan yang penting yang Tuhan sampaikan di tengah-tengah kejadian atau momentum itu. Lalu dia juga menguatkan kembali ketika ada satu bad news yang boleh didengar oleh Yairus. Ketika itu mereka terus berjalan sampai menuju kepada rumah Yairus. Dan Kristus tidak melibatkan banyak orang pada waktu itu. Ada satu momentum yang Tuhan justru tidak mau libatkan banyak orang. Kristus hanya melibatkan Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Ya pada waktu itu mereka datang gitu ya, tidak melibatkan banyak orang. Lalu ketika sampai di rumah Yairus pun Kristus ditertawakan. Karena pada waktu itu Kristus berkata bahwa mengapa kamu ribut dan menangis, anak ini tidak mati tetapi tidur. Ini perkataan Allah nih. Harusnya kita tahu bahwa ketika Yesus sudah berkata, ketika Allah sudah berfirman, maka pasti jadi. Ya, pasti jadi. Nah tetapi ketika itu mereka yang ada di luar sana yang meratapi begitu rupa mereka menertawakan dia. Maka pada waktu itu Yesus mengusir semua orang itu. Lalu yang dibawanya itu hanya ayah dan ibunya. Ya, Yairus dan istrinya. Lalu ketika itu masuk di dalam kamar anak itu. Lalu Tuhan mengatakan tali takum.
Ini satu bahasa Aram gitu ya. Kalau dari akar katanya ada kaitannya dengan anak domba, ada makna belas kasihan atau kasih sayang gitu ya di sana ya. Jadi yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42, Markus 5 ayat 42 saya akan bacakan buat setiap kita dan 43. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, pada bagian akhir ini saya melihat bahwa Kristus juga tidak mau hal ini tersebar, tidak mau sepertinya ini menjadi satu yang dibangga-banggakan gitu, ntar jadi heboh gitu kan, kebangkitan anak Yairus ini. Jadi justru nggak boleh, ini silent, justru jangan digembar-gemborkan, kira-kira demikian. Tapi sekarang heran, banyak hamba-hamba Tuhan seperti yang mendapat satu kasih karunia, karunia-karunia tertentu, mungkin karunia menyembuhkan, mungkin karunia bahasa roh, misalnya karunia-karunia apalagi gitu ya, kemakmuran dan lain sebagainya. Lalu mereka mencoba membuat satu branded gitu ya, brand sebagai dalam dirinya bahwa ini spesialis kalau mengenai kesembuhan pendeta A gitu ya, kalau karunia bahasa roh ini pendeta B, terus karunia kayaknya kesejahteraan kemakmuran karunia pendeta C lain sebagainya. Ini lucu ya. Ya seringkali bikin KKR mukjizat, KKR kesembuhan gitu kan. Jadi kayak ditonjolkan demikian, padahal Yesus Kristus justru dia berpesan kepada setiap mereka justru jangan supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, jangan digembar-gemborkan. Kenapa demikian? Karena juga bisa jadi, ingat ya, mukjizat yang terjadi dalam kehidupan seseorang tidak akan pernah bisa membawa orang itu masuk ke dalam pengenalan Kristus yang sesungguhnya atau masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. Jikalau Kristus tidak mengkonfirmasi iman orang tersebut, maka makna di dalam mukjizat yang terjadi itu bisa juga kabur, bisa disalahartikan atau disalah tafsirkan sehingga tidak membawa seseorang kembali kepada pertobatan yang sesungguhnya atau kembali kepada Yesus Kristus. Hal ini pernah saya bahas juga di dalam channel saya yang lain, jadi rekan-rekan bisa mendengarnya mengenai apakah mukjizat bisa membawa orang kepada satu pertobatan gitu ya, yang sejati atau kepada Kristus gitu ya. Nah itu sudah saya bahas, nggak saya bahas lagi di sini. Jadi saya menyoroti bagaimana dengan perempuan yang sakit pendarahan ini. Kristus mengkonfirmasi dan meletakkan dasar itu. Ini paling penting makanya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di balik itu, apa yang mau Tuhan letakkan? Kebenaran firman Tuhan apa yang diletakkan? Ini yang paling penting harus kita gumulkan. Makanya pada waktu itu Yairus yang sudah lemah iman, yang lalu Kristus juga memberikan satu kekuatan, lalu dia tidak gudus, Kristus berikan kekuatan lagi ketika datang bad news. Maka pada waktu itu mungkin menertawakan lemah lagi imannya, tapi Kristus tidak pedulikan mereka. Mereka langsung membawa orang tuanya untuk melihat bagaimana ketika Kristus berbicara, tali takum gitu ya. Ini langsung anaknya bangun, berdiri, jalan, lalu disuruh kasih makan. Nah saya mau menyoroti ketika anak ini umur 12 tahun ya. Dikatakan disebutkan umur 12 tahun. Tadi pendarahan juga 12 tahun. Saya tidak mengkaitkan ini. Tapi saya akan menyoroti anak yang umur 12 tahun. Orang-orang Yahudi di usia-usia 12 tahun maka akan diserahkan kepada rumah ibadat atau belajar agama atau menjadi anak-anak Taurat. Mereka akan dididik, mereka akan diajar mengenai kebenaran-kebenaran, yaitu hukum-hukum Taurat. Mereka disebut anak-anak Taurat. Mereka makanya belajar diserahkan untuk benar-benar mempelajari kebenaran. Nah, ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika Anda dan saya sudah disebut anak-anak Tuhan atau menjadi pengikut Kristus, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menerima Dia, oleh karena kita yang dulunya juga mati, yang tak berdaya oleh karena dosa, yang oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, lalu kita menerima anugerah daripada Tuhan, kita boleh menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus oleh karena iman kita, oleh karena anugerah itu turun atas hidup kita, sehingga kita meresponi kebenaran firman Tuhan, lalu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sudah seharusnya ketika kita dibangkitkan, maka kita menyerahkan hidup kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan seperti perempuan ini yang sudah mati lalu dibangkitkan, yang umur 12 tahun mereka harus diserahkan kepada
ke dalam rumah Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Disebut anak Taurat pada waktu itu orang-orang Yahudi. Harusnya kita pun demikian ketika kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan secara tanda petik gitu ya, kehidupan rohani kita. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang dibangkitkan kembali dari orang-orang berdosa yang harusnya mati binasa oleh karena dosa. Harusnya kita memberi diri atau kita datang kepada kebenaran-kebenaran itu dan kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Seharusnya kita demikian. Sudahkah kita melakukan seperti adat orang Yahudi ketika anak-anak umur 12 tahun diserahkan kepada rumah ibadat atau bait Allah untuk belajar Taurat yang akan disebut sebagai anak-anak Taurat. Seringkali kita sudah percaya kepada Kristus dan tidak menyerahkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan apakah dalam hidup saya ketika Tuhan sudah kuatkan iman saya, ketika saya sudah dikuatkan kembali iman saya, terus semakin hari apakah saya mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ini poin penting daripada malam hari ini. Saya rindu kita yang sudah begitu lama menjadi orang-orang Kristen. Pertanyaan saya satu, sudahkah kita menyerahkan diri kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk menyerahkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana Tuhan sudah bangkitkan anak Yairus yang usia 12 tahun. Dan saya yakin pada waktu Yairus anaknya disembuhkan ini, perempuan ini, maka Yairus yang kepala rumah ibadat itu akan memberikan satu pengajaran-pengajaran penting buat anak ini, yaitu memberikan satu pengajaran mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Taurat Allah, Taurat Tuhan, Taurat Musa gitu ya. Jadi ini penting. Saya berharap kita semua juga mau menyerahkan diri kita dan bangkit. Mari berdiri. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya juga akan memberikan sebuah catatan bahwa ketika Anda dan saya bicara soal iman, maka jikalau iman ini sebagai tunas, maka kita harus memupukinya dengan yang bersifat kekal juga atau yang bersifat organik. Yang bersifat kekal itu apa? Yaitu kebenaran-kebenaran Allah atau firman Tuhan yang adalah perkataan kekal. Jadi kalau kita bicara iman, kita harus memupukinya, kita harus maintain iman kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan hal-hal lain, bukan hal-hal yang bersifat fenomena, bukan hal-hal juga paham dunia seperti self-motivation atau juga the power of positive thinking dan lain sebagainya. Karena hal-hal demikian bukan saya anti, bukan bagian daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus tahu benar menyadari bahwa kalau kita sudah bicara iman, maka penting buat kita untuk memupukinya dengan hal yang berorganik itu sehingga kita mengalami pertumbuhan yang sebagaimana mestinya. Jikalau kita masukkan unsur-unsur yang bukan organik atau paham-paham dunia, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang sebagaimana Tuhan inginkan. Ini menjadi bagian terpenting buat setiap kita. Maka oleh sebab itu saya terus makin hari rindu buat setiap kita untuk saya mengajaklah buat setiap kita rekan-rekan ini untuk mau belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kalau sudah bicara iman, ini hal yang bersifat kekal ya. Jadi harus kita juga tabur dengan hal yang bersifat kekal itu dia tadi. Jadi iman ini bicara hal yang kekal, maka kita harus menaburnya juga dengan hal-hal yang bersifat kekal. Ini baru match, ini baru connect gitu loh. Kalau enggak percuma, nanti kita akan kacau iman kita juga. Maka nanti pertumbuhan dalam iman kita nih berantakan juga gitu ya, bahaya gitu ya. Saya berharap itu menjadi catatan penting untuk setiap kita semua. Malam hari ini saya sudahi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita. Saya akan menutup dengan mendoakan buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini dengan segala keterbatasan kami, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas akan memberikan satu pencerahan dan iluminasi buat setiap hati dan pikiran setiap kami yang mendengar. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan satu pencerahan bagi setiap kami Tuhan. Ketika Engkau berfirman Tuhan, ketika Engkau mengatakan tali takum, biarlah kami juga boleh bangkit berdiri Tuhan, dan kami boleh menyerahkan diri kami seperti anak-anak pada usia 12 tahun ketika orang-orang Yahudi menyerahkan anaknya untuk belajar Taurat. Kiranya kami juga mau boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.